Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Free Step Bali Road. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini dikirim oleh pihak Free Step kepada saya untuk kepentingan review. Namun video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, jadi apapun yang saya sebutkan tentang sepatu ini adalah murni pendapat pribadi saya. Sepatu lari lokal brandnya makin banyak, pilihannya makin banyak, opsinya juga makin banyak bagi para pelari di Indonesia khususnya. Ini sangat luar biasa ya, kita jadi banyak pilihan, pengennya yang seperti apa, banyak banget pilihannya, dan kualitasnya makin bersaing, harganya pun bisa dibilang sangat terjangkau, terutama bila dibandingkan dengan sepatu-sepatu brand di luar. Kalau saya bilang dengan kualitasnya yang sekarang, tidak hanya setara, bahkan bisa dibilang lebih baik dari brand-brand luar dengan harga yang sama tentunya. Dan untuk saat ini menurut saya sudah cukup bagus dan kita harapkan brand-brand ini yang ada di Indonesia terus berkembang. Dan kali ini kita akan mencoba Free Step, brandnya namanya, serinya adalah Bali Road. Dan Bali Road ini adalah road running shoes yang mana diklaim paling empuk di antara seri-seri sepatu Free Step yang lainnya. Berat dari sepatu ini kalau saya timbang manual ada di kisaran 340-an gram di ukuran saya 42, yang mana cukup berat, di atas 300 gram. Dan ya kalau saya sih nggak kaget ya, karena kalau sekilas lihat bentukan sepatu ini bulky banget, tebel banget. Di mana-mana ada kayak padding-paddingnya, rubbernya juga tebel, jadi nggak kaget kalau beratnya di atas 300 gram. Cukup berat sih sepatu ini untuk dijadikan di antara road running shoes yang lain. Meskipun begitu, kita bahas mulai dari uppernya sendiri. Dari uppernya dia bahannya mesh, tapi meshnya kalau disentuh dari luar tuh kayak kasar ya. Tapi pada saat saya pakai, kemudian saya gerakin jari-jarinya, itu rasanya lembut banget. Nggak tahu kenapa, saya kaget sih pada saat saya pakai pertama kali itu. Wah, ternyata bagian uppernya, dalamnya itu kerasa lembut banget dan menyesuaikan bentuk kaki kita, jadi bisa memeluk dengan baik gitu. Enak banget di bagian bahannya yang mesh ini. Kemudian dia double layer ya, dia ada di dalamnya ada layer tambahan yang mana menjadikan dia nggak terlalu breathable dibandingkan dengan single layer yang lain, sepatu lari yang single layer. Kemudian di bagian depan ada leather. Nah, ini cukup langka ya, sepatu lari sekarang kan jarang yang pakai leather. Dia ini pasti pakai leather sampai ke belakang sini yang menjadikan dia otomatis beratnya bertambah. Tapi keuntungannya dia durable. Saya yakin sepatu ini bakal long last lah, durable banget saya yakin, karena dia sistemnya juga jahit, bukan ini ya, bukan lem, dia pakai jahit. Di sini bisa dilihat pakai jahit semua yang leathernya itu, jadi otomatis bakal jauh lebih kuat dibandingkan yang cuman pakai lem. Nah, kalau di talinya sendiri seperti ini, pakainya talinya bulat. Dia kalau teman-teman pecinta outdoor pasti tahu tali karmantel. Nah, ini tuh mirip banget tali karmantel. Dia agak kasar gitu ya. Meskipun nggak halus sih dia, talinya kurang halus sebenarnya. Kalau masalah bulatnya saya sih suka-suka aja ya. Kalau misalnya di tali tuh kadang nggak terlalu mantep gitu ya, karena agak kasar sedikit. Jadi kurang mantep kalau misalnya nggak kita tenaganya mentok gitu ya. Biasanya agak nggak terlalu rapet sepatunya, tali sepatunya. Kemudian bisa dilihat paddingnya seperti ini, tebel banget. Itulah kata-kata yang mendeskripsikan sepatu ini. Di bagian kolarnya itu paddingnya tebel banget, di bagian tangnya atau lidahnya juga tebel, di bagian heel counter belakangnya ini apalagi tebel banget. Jadi kalau teman-teman masuk tuh rasanya keliling bantal semua gitu. Jadi empuk banget. Kemudian heel counternya di sini cukup ada strukturnya, nggak fleksibel, jadi harusnya mengunci dengan baik. Kemudian di belakang sini ada logo Free Step, ada reflektor. Oh ya, di bagian talinya sendiri ini yang warna putih-putih, bercak putih itu juga reflektor ya. Jadi kalau teman-teman lari malam hari gitu ya, kena sorot lampu, yang belakang ini bakal
mantul, yang di bagian depan ini juga bakal mantul di bagian tali-talinya. Secara keseluruhan untuk upper fit-nya sebenarnya cukup bagus, cukup nyaman meskipun nggak terlalu breathable, tapi yang paling kurang adalah di bagian heel counternya. Kenapa? Karena dia mungkin terlalu tebel di bagian paddingnya sehingga nggak terlalu ngunci dengan baik. Padahal strukturnya sebenarnya ada di sini tuh harusnya mengunci, tapi dia nggak terlalu feel-nya pada saat tumit saya pakai sepatu ini tuh kayak mau lepas gitu, jadi keangkat sedikit lah. Mungkin karena tebel pertama, kemudian yang kedua kolarnya terlalu pendek, jadi nggak terlalu ngunci dengan baik, dan yang ketiga tidak ada runners knot-nya. Kalau ada runners knot-nya, biasanya mengunci lebih baik di bagian collar dan juga heel-nya itu sendiri. Tapi karena nggak ada runners knot-nya, sehingga kerasa banget heel-nya itu gampang keangkat. Apalagi agak pendek ya. Ini low stack banget, jadi collar-nya itu pendek banget, sehingga ya feel-nya nggak safe aja pada saat saya pakai lari, terutama kalau misalnya saya pakai pace agak kenceng sedikit gitu, wah kerasa banget di bagian belakang, meskipun kadang talinya sudah saya kencengin, tetap aja kerasa nggak terlalu safe. Kita ke insole-nya saya copot, bisa dicopot ya insole-nya. Ini luar biasa sih, ini belum pernah saya lihat sepatu lokal, bahkan sepatu luar juga yang punya insole yang seperti ini nyaman banget. Dia nggak tahu ya, bahannya kayak gel gitu, tapi ini nggak ngerti nama bahannya apa. Cuman dia enak banget, stretch gitu ya, dan dia tebel banget. Kalau teman-teman tahu insole-nya 910 pakai Exacus, itu udah nyaman banget. Dan ini lebih nyaman. Kalau menurut saya ini lebih lebih empuk. Jadi pada saat teman-teman heel ke tanah itu benar-benar keabsorb sama insole-nya ini sendiri. Jadi memang ya bisa dibilang nyaman banget lah untuk insole-nya. Sekarang kita ke insole-nya sendiri. Di bagian heel ada 34 mm, kemudian di bagian depan ada 22 mm, sehingga untuk drop-nya sendiri ada 12. Yang mana cukup tinggi untuk drop-nya di atas 10 mm itu menurut saya udah tinggi banget ya. Drop-nya itu bukan tingginya ini, bukan tinggi insole-nya, tapi turunnya atau drop-nya itu 12. Sehingga feel-nya itu kayak agak jinjit sedikit. Jadi bagus banget buat teman-teman yang mid strike atau forefoot strike. Tapi walaupun teman-teman heel strike atau biasanya pelari pemula biasanya masih heel strike, juga enak karena insole-nya itu luar biasa lembut banget. Kalau Bali Road ini diklaim sama pihak Freestep adalah sepatu paling empuk, dia nggak bohong. Ini memang sepatu empuk banget. Nggak tahu kenapa feel dari midsole-nya yang bahannya ada Vylan itu kayak midsole sepatu mahal ya. Jadi empuk itu biasanya nggak selalu enak, tapi saya merasakan sepatu ini empuk dan enak. Walaupun empuk biasanya kan kecenderungannya nggak stabil atau sering goyang gitu ya. Tapi sepatu ini nggak terlalu banyak goyangnya karena pertama ada platnya ini. Jadi nggak tahu kenapa di sini ada plat. Saya fungsi utamanya sepertinya untuk menjaga kestabilan dari insole-nya sendiri, karena maksud saya midsole-nya, karena memang midsole apabila terlalu soft itu akan nggak stabil dan bahaya kalau misalnya gerakan lincah atau belok itu nggak bakal bagus lah kalau terlalu empuk gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu memang soft banget, dan ini bisa dilihat seperti ini tuh fleksibel banget. Nggak tahu kenapa walaupun sefleksibel itu tapi tetap saya merasakan stabil, saya nggak merasakan goyang, padahal kecenderungannya biasanya kan nggak stabil ya kalau sepatu terlalu empuk. Dan ya menurut saya kalau sepatu lokal saat ini bisa dibilang sepatu paling empuk lah, karena pada saat landing ke tanah itu rasanya nyes, enak banget rasanya, kayak keabsorb semua, hentakannya itu nggak jadi terlalu kerasa, jadi tanah itu nggak terlalu kerasa karena memang sudah terabsorb oleh midsole-nya dari Freestep Bali Road ini sendiri. Kita beralih ke outsole-nya. Kalau outsole-nya bentuknya seperti ini, kalau untuk ukuran road running shoes, menurut saya cukup bergerigi dan tebel banget untuk bagian rubbernya. Rubbernya yang berwarna hitam, di sini ada platnya yang abu-abu ini. Ya kayak tadi yang sudah saya sebutkan, menjaga kestabilan sih sepertinya dan melindungi dari hentakan langsung kalau misalnya ada batu. Dan ini outsole yang rubbernya ini yang berwarna hitam ini cukup bagus, traksinya enak, di tanah enak. Bahkan karena saking grippy-nya atau bergeriginya, menurut saya sepatu ini mampu diajak trail run, meskipun mungkin rutenya nggak se-ekstrim kalau kita pakai sepatu-sepatu yang bener-bener sepatu trail run gitu ya. Cuman kalau untuk dipakai di tanah, saya rasa ini bakal disikat habis. Walaupun empuk, tapi nggak usah ragu khawatir goyang ya, karena sepatu ini tetap stabil. Dan
karena rubbernya yang tebal, rubbernya di sini cukup tebal, akhirnya menjaga kestabilan juga. Jadi membantu menstabilkan midsole. Jadi midsole yang empuk itu enak, nyaman. Cuman kadang menjadikan dia blunder karena mengunggulkan empuknya doang, tapi jadinya nggak stabil, jadi nggak enak banget, malah bikin cedera. Nah, karena Freestep mungkin tahu, akhirnya ditambah rubbernya, ditebelin biar menambah kestabilan dari midsole-nya itu sendiri. Kalau Freestep mengklaim sepatu ini bisa dipakai sampai 500 km lebih, ya kalau saya sih nggak kaget karena memang kalau dari penampakannya cukup meyakinkan ya, terutama di bagian durability-nya, mulai dari upper-nya, mulai dari midsole-nya sampai ke outsole-nya. Kalau teman-teman perhatikan nggak bakal ragu sih, ini bisa sampai long last banget. Cuman dia memang karena berat, jadi kalau teman-teman lagi nyari sepatu yang untuk ringan gitu ya, atau untuk speed play, nah sepatu ini mungkin bukan opsi terbaik. Cuman kalau untuk lari santai, lari happy, durability yang sepatu yang bisa benar-benar awet, ya mungkin ini adalah salah satu opsi yang ada. Untuk harganya sendiri di sekitar 400-500an, jadi kalau misalnya masuk ke budget teman-teman sekalian, mungkin ini bisa menjadi opsi. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari sepatu Bali Road ini. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, atau pembahasan, bisa saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Karena pada saat 4.000 subscriber, saya akan melakukan live, kemudian saya akan adakan giveaway. Jadi teman-teman yang mau giveaway, pantengin terus YouTube-nya, kemudian Instagram saya juga di-follow, biar kalau ada informasi giveaway, teman-teman langsung bisa ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.